Halo 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 para rebahaners dan para penikmat kejombloan. Hehehe. Balik lagi bersama Bang Sul di sini yang akan membahas mengenai seorang tokoh dunia yang sempat susah banget, kontroversial di dunia percaturan. Ia adalah seorang grandmaster catur dunia yang bernama Bobby Fischer. Nah, sebelum masuk ke videonya, kencangkan dulu baut-baut leher kalian dan baca mantranya 112 dan gas cerot. Robert James Bobby Fischer lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, 9 Maret 1943 dan meninggal di Reykjavik, Islandia pada tanggal 18 Januari 2008 pada umur 64 tahun. Dia adalah seorang pemain catur kelahiran Amerika Serikat yang pada akhir hayat bertempat tinggal dan menjadi warga negara Islandia. Ia adalah satu-satunya pecatur kelahiran AS yang pernah menjadi juara catur dunia pada tahun 1972 sampai 1975 dengan jangka waktu 3 tahun. Fischer juga dikenal karena sentimen anti-Amerikanya, anti-imperialisme, dan antisemitisme meskipun ia beretnis Yahudi. Nah, rekor bertanding dengan gelar Grandmaster juara dunia pada tahun 1972 sampai 1975 FIDE dengan rating tertinggi 2785 Juli 1972. Ini potret sang Grandmaster catur dunia Bobby Fischer melawan 50 pecatur profesional secara serentak pada tahun 1964. Ia menang melawan 47 pemain, kalah 1 dan draw 2. Nah, bayangkan nih sob, betapa ruwetnya kepala dia untuk melawan 50 pecatur dalam waktu yang bersamaan dan betapa profesional belibet amat gue ngomong ya, sorry. Betapa profesionalnya lawan-lawannya dan masih tetap kalah melawan Bobby Fischer, si manusia catur. Bobby Fischer ia dikenal sebagai salah seorang tokoh era Perang Dingin karena ia berhasil mengalahkan pemain catur Uni Soviet, Boris Spassky. Boris Spassky adalah orang Rusia yang peringkat ke-10 dunia pada tahun 1972 yang waktu itu adalah sang juara dunia. Kemenangannya dalam beberapa permainan melawan Boris Spassky di Reykjavik waktu itu menobatkannya sebagai warga Amerika Serikat pertama dan satu-satunya yang menjadi juara dunia. And then they said, but all this publicity is getting and all this attention cannot fail to have a harmful effect. Pada tahun 1975, Bobby menolak untuk mempertahankan gelarnya karena FIDE tidak meluluskan persyaratannya. Setelah itu, Bobby menjadi sangat tertutup. Ia tidak pernah mengikuti kompetisi catur sampai tahun 1992. Ia mengadakan tanding ulang dengan Spassky. Pertandingan ini dilangsungkan di Yugoslavia yang saat itu berada dalam embargo PBB. Tindakan Bobby ini menimbulkan perselisihan dengan pemerintah Amerika Serikat dan semenjak itu ia tidak pernah kembali ke negara kelahirannya tersebut. Nah, pada akhir kehidupannya, Bobby tinggal di Hungaria, Jerman, Filipina, dan Jepang. Kayak apa ya? Wants everyone to know he did it by himself. Dia pindah-pindah anjir. Pada masa-masa tersebut, ia menjadi semakin paranoid dan kerap memberikan komentar antisemit dan anti-Amerika pada tahun 2004 sampai 2005. Setelah paspor Amerikanya dibekukan, ia dibawa pengawasan pemerintah Jepang selama 9 bulan dengan ancaman ekstradisi ke Amerika Serikat. Pemerintah Islandia memberikan kewarganegaraan kepadanya. Ia akhirnya tinggal di Islandia dari tahun 2005 sampai akhir hayatnya. Bobby Fischer meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2008 di sebuah rumah sakit di Reykjavik, Islandia pada usia 64 tahun.
Kehebatan dan prestasinya di catur tidak ada yang meragukannya. Totalitas dan kecintaannya yang sangat besar di catur sungguh luar biasa dan tidak lumrah sebagai manusia. Siapa yang tidak kagum kepada Fischer? Dua pecatur top dunia saja, Kasparov dan Carlsen, pun kagum belaka dengan pecatur legendaris yang kontroversial ini. Wadidaw. Catur Oscar ataupun Chess Oscar adalah penghargaan internasional yang diberikan setiap tahun kepada pemain catur terbaik. Pemenangnya dipilih berdasarkan suara yang diberikan oleh jurnalis catur dari seluruh dunia. Prosedur pemungutan suara tradisional adalah meminta ratusan jurnalis catur dari banyak negara untuk menyerahkan daftar 10 pemain terbaik tahun ini. Para pemilih adalah jurnalis yang mengetahui permainan dan mengikutinya dengan cermat, sehingga kehormatan itu sangat dihargai. Dan Bobby Fischer pun memenangkan itu selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 1970 sampai 1972. Mengingat prestasinya sebagai Grandmaster catur dunia yang mengalahkan para pecatur profesional, membuat dan memviralkan dirinya sampai kontroversial, menghebohkan dunia, dan ya itulah, pokoknya sampai viral seluruh dunia. Rest in peace, Bang. Itu dia biografi dari seorang master catur dunia yang pernah viral pada masanya. Oke. Untuk selanjutnya bahas apaan nih, sob? Tinggalkan jejak di komentar ya, sob. Jangan cuma jejak kenangan bersama mantan doang yang tertinggal. Hahaha. Oke, sampai ketemu kuy.